Halo pemirsa, No Hub News kembali dengan topik yang mengguncang. Rotasi bumi berubah, ulah manusia atau sensasi sains. Siap menyelami misteri planet kita? Ayo mulai. Ilmuwan baru-baru ini mengungkap fakta mencengangkan. Rotasi bumi, yang mengatur siklus siang malam, sedang berubah, dan aktivitas manusia diduga sebagai penyebab utama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemompaan air tanah secara masif mencapai 2.150 gigaton antara 1993 dan 2010 telah menggeser kutub rotasi bumi hingga 80 cm ke timur. Tapi, benarkah manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas perubahan ini, atau sains sedang melebih-lebihkan untuk menakuti publik? Mengapa sebagian ahli skeptis, dan apakah perubahan ini benar-benar mengancam kehidupan di bumi? Mari kita kupas tuntas. Air tanah dan pergeseran rotasi bumi. Rotasi bumi adalah mekanisme fundamental yang menjaga keseimbangan waktu dan iklim. Namun distribusi massa planet kita ternyata bisa terganggu oleh aktivitas manusia. Studi yang dipimpin Kiweon Seo dari Seoul National University mengungkap bahwa ekstraksi air tanah untuk irigasi pertanian dan kebutuhan industri, terutama di wilayah lintang tengah seperti Amerika Utara dan India Barat Laut, telah memindahkan air dari daratan ke lautan. Bayangkan bumi seperti gasing raksasa. Ketika kita menambah atau mengurangi beban di titik tertentu, putarannya menjadi tidak stabil. Hasilnya, kutub rotasi bumi bergeser rata-rata 4,1 cm per tahun dari 1993 hingga 2010. Total mencapai 80 cm ke arah timur. Perubahan ini tidak terjadi sendirian. Mencairnya es kutub akibat pemanasan global, yang juga memindahkan massa air dari daratan ke laut, turut memperparah efeknya. Akibatnya, rotasi bumi melambat, memperpanjang durasi hari hingga 1,3 milidetik per abad. Proyeksi model iklim memperkirakan bahwa pada tahun 2100, perlambatan ini bisa mencapai 2,6 milidetik per abad jika tren berlanjut. Selain air tanah dan pencairan es, faktor lain seperti aktivitas seismik, gempa bumi besar, dan gesekan pasang surut akibat tarikan gravitasi bulan juga memengaruhi rotasi. Namun, para peneliti menegaskan bahwa ekstraksi air tanah adalah pendorong utama dalam periode ini. Ini adalah bukti nyata bahwa manusia mengubah dinamika planet, ungkap salah satu peneliti. Dampak lain dari aktivitas manusia. Untuk memahami skala dampaknya, mari kita lihat lebih dekat pompa air tanah. Sekitar 70% air tanah global diekstraksi untuk pertanian, terutama di daerah kering seperti India Barat Laut dan Great Plains di Amerika Serikat. Air ini, yang tersimpan dalam akuifer selama ribuan tahun, dipompa dalam jumlah besar untuk menyirami tanaman pangan seperti padi dan gandum. Setelah digunakan, sebagian besar air mengalir ke laut melalui sungai atau menguap, mengubah distribusi massa bumi secara permanen. Proses ini tidak hanya menggeser kutub rotasi, tetapi juga berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Diperkirakan 0,75 dari total kenaikan global selama periode studi. Pemanasan global memperburuk situasi. Mencairnya glasier dan lapisan es di Greenland serta Antartika menambah lebih banyak air ke lautan, mempercepat pergeseran massa. Studi lain menunjukkan bahwa pencairan es telah menyebabkan perubahan sumbu rotasi bumi sejak awal abad ke-20, tetapi efek air tanah ternyata memiliki dampak yang lebih signifikan dalam jangka pendek. Kombinasi kedua faktor ini menciptakan goresan kecil namun terukur pada ritme rotasi planet kita. Kontroversi. Manusia atau siklus alami. Penemuan ini memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dan masyarakat. Sebagian peneliti, seperti Surendra Adhikari dari Jet Propulsion Laboratory, memuji studi ini sebagai terobosan yang menegaskan dampak manusia pada sistem bumi. Namun, tidak semua setuju. Beberapa ahli geofisika berpendapat bahwa rotasi bumi secara alami berfluktuasi karena berbagai faktor, seperti gempa bumi besar, misalnya gempa Sumatera 2004, perubahan arus laut, atau bahkan dinamika inti bumi. Atribusi hanya pada air tanah terlalu simplistik. Bumi adalah sistem kompleks dengan banyak variabel, kata seorang geofisikawan. Skeptis juga menyoroti kurangnya data historis jangka panjang. Sebelum abad ke-19, pengukuran rotasi bumi sangat terbatas, sehingga sulit memastikan apakah perubahan saat ini benar-benar di luar kebiasaan. Ada yang menuduh narasi ini dilebihkan untuk mendukung agenda iklim,
mengingatkan pada sensasi ilmiah sebelumnya seperti spekulasi tentang berhentinya inti bumi yang sempat viral. Pompa air tanah sudah dilakukan selama berabad-abad. Mengapa baru sekarang jadi krisis? Tanya seorang komentator di media sosial. Tuduhan lain menyebutkan bahwa penekanan pada air tanah bisa jadi strategi untuk menekan sektor pertanian atau industri demi kepentingan politik tertentu. Media sosial memperkeruh suasana. Sebagian netizen mengecam manusia sebagai penghancur planet, sementara lainnya mencurigai ilmuwan memanipulasi data untuk mengamankan dana penelitian atau mempromosikan narasi anti-industri. Ada pula spekulasi bahwa penelitian ini sengaja dihebohkan untuk menarik perhatian publik, serupa dengan klaim-klaim sensasional tentang perubahan iklim di masa lalu. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar krisis yang disebabkan manusia, atau sekadar variasi alami yang dibungkus narasi dramatis? Implikasi. Dari teknologi hingga krisis air, perubahan rotasi bumi, meski terdengar kecil, bisa memiliki konsekuensi besar. Sistem waktu modern, seperti GPS, internet, dan satelit, bergantung pada sinkronisasi presisi hingga milidetik. Jika rotasi bumi melambat, detik kabisat negatif mungkin diperlukan, yang bisa mengganggu infrastruktur digital. Pada skala geologis, pergeseran kutub rotasi dapat memengaruhi pola iklim global, berpotensi memperburuk cuaca ekstrem seperti badai atau kekeringan. Namun, untuk kehidupan sehari-hari, dampaknya masih minimal. Hari yang lebih panjang, 1,3 milidetik per abad, tidak akan terasa oleh kita. Lebih dari itu, penelitian ini menyoroti krisis air tanah yang sering diabaikan. Akuifer di banyak wilayah dunia, dari India hingga California, sedang menyusut karena ekstraksi berlebihan. Jika tren ini berlanjut, kekeringan akan meluas, mengancam ketahanan pangan global. Kenaikan permukaan laut juga akan semakin parah, menggenangi wilayah pesisir. Studi ini menjadi pengingat bahwa aktivitas manusia, seperti irigasi besar-besaran, memiliki dampak jauh melampaui lingkup lokal. Namun, apakah menyalahkan manusia sepenuhnya adil? Bumi adalah sistem dinamis yang dipengaruhi banyak faktor, dari aktivitas tektonik hingga siklus kosmik. Memahami peran manusia dalam konteks yang lebih luas bisa membantu kita membuat kebijakan yang lebih bijak, seperti regulasi penggunaan air tanah atau mitigasi pemanasan global, tanpa terjebak dalam narasi alarmis. Mengapa Anda harus peduli? Rotasi bumi adalah detak jantung planet kita, mengatur waktu, iklim, dan kehidupan. Penemuan ini mengajak kita merenung. Apakah manusia benar-benar mengubah ritme bumi melalui pompa air tanah? Atau sains sedang mempermainkan kita dengan narasi sensasional untuk mendorong agenda iklim? Dampaknya mungkin belum terasa hari ini, tapi krisis air tanah dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang perlu kita hadapi. Tulis pendapatmu, sebarkan diskusi ini, dan mari cari tahu, apakah kita pelaku utama yang mengguncang bumi, atau sekadar pion dalam narasi sains yang dilebihkan? Itu tadi No Hub News. Like, komentar, share, dan subscribe untuk topik mendalam lainnya. Sampai jumpa di update berikutnya pemirsa.